terlihat dan juga mencermati kasus ini, diungkapkan oleh Kejagung bahwa sudah dimulai dari tahun 2015, tapi ternyata baru terungkap sekarang, Pak. Sebetulnya seperti apa sih Anda melihat fenomena atau dikatakan tadi carut-marut tata kelola niaga pertimahan, bahkan hampir 1 dekade terakhir ini, Pak, kejadiannya? Ya, mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, Mbak Sasa, bahwa konteksnya dalam hal ini Kadin Indonesia mendukung semua langkah penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Terutama juga terkait masalah yang dugaan adanya korupsi timah ini kan. Nah, memang menurut saya sih semua tetap kita harus mempunyai presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah sampai nanti semua dibuktikan dalam pengadilan. Nah, tetapi apabila memang terbukti, saya pikir ini kan ada 3 prinsip yang dilanggar. Yang pertama itu adalah good mining practice, di mana salah satunya itu adalah juga kita juga harus bicara pelindungan lingkungan hidup ya. Yang kedua juga ini kan konsepnya juga yang nggak kalah menarik juga adalah konsep ESG. Ya, salah satunya juga governance ini yang ditabrak dan juga terkait juga masalah GCG. Nah, tetapi kalau misalnya bicara kok dari 2015 baru sekarang terbuka gitu kan, saya pikir mungkin kita serahkan aja nanti kan di dalam persidangan, di dalam semua fakta kan juga akan dibahas semua ya dalam persidangan. Tetapi mungkin memang kalau kita lihat di sini menurut saya menjadi suatu PR kita bersama karena konteks pelindungan hukum ataupun misalnya kerusakan lingkungan ini kalau memang itu terjadi di dalam wilayah IUP, tentunya si pemegang IUP itu yang bertanggung jawab. Tetapi kalau itu terjadi di luar wilayah IUP ataupun memang yang sekarang kan ada penambangan tanpa izin, gini Mbak, penambangan tanpa izin itu bisa terjadi di dalam wilayah IUP, juga bisa terjadi di luar wilayah IUP. Akan tetapi kalau itu terjadi dalam wilayah IUP, itu tanggung jawabnya si pemegang IUP. Nah, tetapi kan pemegang IUP itu kan juga sudah bayar jaminan reklamasi dan juga harus punya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang kan. Nah itu, kalaupun memang itu terjadi, itu tanggung jawabnya si pemegang IUP. Tetapi masalahnya kalau ini terjadi di luar wilayah IUP, ini yang menurut saya memang perlu didalami lagi ya. Karena nanti siapa yang menjadi tanggung jawab. Karena kalau dan merugikan negara juga. Dan itu sangat merugikan negara dan juga merusak lingkungan gitu kan. Karena kita juga jangan sampai kita sebagai pelaku usaha pertambangan tapi kita rusak lingkungannya, kita udah ambil keuntungan tapi malah kita rusak gitu kan. Janganlah seperti itulah. Tapi intinya Kadin Indonesia mendukung semua langkah penegakan hukum. Oke, baik. Saya akan ke Pak Wahyu. Dari kacamata Anda sebagai pengamat hukum pertambangan, seperti apa Anda melihat kasus korupsi tata niaga ini, Pak, yang bahkan melibatkan banyak pihak? Iya, terima kasih. Kasus korupsi di sektor pertambangan itu sudah sangat lama terjadi karena memang ada beberapa celah yang kemudian dimanfaatkan baik oleh pemerintah ya sebagai instrumen yang mengeluarkan izin ya, kemudian juga pelaku usaha pertambangan bahkan sampai kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang kemudian memanfaatkan untuk melakukan korupsi di sektor pertambangan meskipun jumlah porsinya itu yang berbeda dengan antar aktor yang lainnya. Tetapi yang paling besar di sini antara aktor pemerintah dengan aktor pengusaha yang dikatakan ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Tapi apa sih Pak yang membuat kasus ini khususnya cukup lama terungkap? Kejadian dikatakan Kejagung mulai tahun 2015, kemudian sampai tahun 2022 atau bahkan hampir 1 dekade, Pak. Untuk korupsi pertambangan, khususnya timah yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, yang pertama saya apresiasi sekali Kejaksaan Agung bisa mengungkap ya, sampai 271 triliun dan ini akan bertambah lagi. Kemudian juga ada beberapa faktor ya karena memang di dalam regulasinya mengatur. Saya ambil contoh misalnya ada kewajiban pemegang IUP untuk melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Kemudian juga Undang-Undang 3 2020 ya perubahan Undang-Undang Minerba bahkan bisa dikenakan pidana apabila pemegang IUP itu tidak menjalankan kewajiban. Tetapi menjadi permasalahan ketika ada pengawasan yang tidak
dilakukan atau ada sebuah konspirasi antara pemegang IUP dengan instrumen pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin, ini akan menjadi celah yang dimanfaatkan untuk tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Nah itu, apalagi tadi Bapak Kadin sudah menyinggung adanya dampak lingkungan yang cukup besar ketika tambang-tambang liar itu dilakukan, ya, baik itu di dalam wilayah pertambangan maupun di luar wilayah izin usaha pertambangan. Oke, jadi memang cukup kompleks ya Pak, ada celah dari beberapa pihak mulai dari pemerintah sampai ke pelaku usaha, bahkan tadi dikatakan masyarakat juga. Saya akan kembali ke Pak Rizky. Pak Rizky, dalam kasus ini juga dikatakan bahwa ternyata terdapat perusahaan-perusahaan boneka atau bahkan berdalih CSR. Ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya pikir kan itu menjadi masih dalam konteks dugaan ya. Ya, yang memang nanti akan harus dibuktikan juga di dalam persidangan. Tetapi saya juga ingin sebenarnya lebih menggarisbawahi bahwa konteksnya ini kalau ini kan berarti kan kurang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Maka kami pun juga dalam beberapa kesempatan juga mendorong mungkin perlu dibentuk satu Direktorat Jenderal sendiri di bawah Kementerian SDM, yaitu Direktorat Jenderal Gakum, Penegakan Hukum. Kalau di KLHK kan ada nih Dirjen Gakum, tetapi di SDM kan belum tidak ada. Nah, sedangkan pengawasan itu lebih misalnya sekarang diserahkan kepada inspektur tambang. Nah, inspektur tambang ini kan juga terbatas, Mbak, kuantitasnya, sumber daya manusianya. Jadi mungkin perlu ditambah sehingga ini juga lebih jelas. Nanti yang semua bicara dari sektor SDM maupun migas atau tenaga listrikan maupun minerba, ya ini fungsi pengawasan ini akan dilakukan. Tapi selama ini kan sudah ada Kejagung, polisi, begitu. Apakah memang ini tidak cukup sehingga harus dibentuk Dirjen Gakum yang baru di bawah Kementerian SDM, Pak? Kan kalau misalnya dirasakan udah cukup kan nggak akan terjadi kejadian seperti ini, Mbak. Ini kan membuktikan memang masih kurangnya ada pengawasan. Saya pikir ini kan perlu kita dorong sama-sama solusinya. Dibentuklah Dirjen Gakum ini karena untuk agar bisa melakukan pengawasan. Kalau di lingkungan hidup kan ada KLHK, Dirjen Gakum ini kan. Soalnya orang menambah hutan lindung atau hutan produksi yang memang nggak ada izin, atau dilakukan penegakan hukum kan di sana. Sejauh mana Pak nanti peran dari Dirjen Gakum sendiri? Saya pikir kan untuk bagaimana, kan di dalam ketentuan itu kan ada PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil ya. Ini akan melakukan penyidikan nantinya. Dan tentunya melakukan pengawasan, Mbak. Jadi menurut saya gini, kalau sejauh mana menurut saya ini sangat penting. Karena ini sangat kompleks bicara sektor SDM ini. Apalagi sektor minerba ini sangat kompleks sekali. Apalagi sekarang udah ada perizinan ada di pusat maupun perizinan ada di daerah. Ya. Nah ini pengawasan juga seperti apa nantinya. Nah makanya kami dorong ini agar ada Dirjen Gakum ini dilaksanakan nanti oleh Kementerian SDM. Oke.